Kenapa? Pak, tolong. Ya Pak. Ada pasien tidak sadarkan diri depan ruang radiologi. Tolong aktifkan kode blue. Siap. Ada pasien tidak sadarkan diri di depan ruang radiologi. Aktifkan kode blue. Oke, siap. Kode blue. Ada pasien tidak sadarkan diri di depan radiologi. Ayo, security. Ambil alat. Ada apa? Ada pasien tidak sadarkan diri sudah 2 menit. Sudah saya lakukan NPP. Baik, kami ambil alih. Pasang IC line, pasang monitor. Lakukan NPP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irama asistol, masukkan NaCl 200 cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cek nadi. Nadi berapa? Irama sinus hitam, ada napas, ada nadi, pasien stabil, recovery position. Ya, masuk ke ruang resus. Pasang monitor. Tadi sudah masuk apa saja? NaCl 200 cc dan epinefrin 1 ampul. Kanan darah stabil, saturasi bagus. Pak, pasien sudah sadar. Kita konsulkan ke dokter jantung dan dokter penyakit darah. Siap, Dok. Halo sahabat pemasyarakatan, perkenalkan saya Natalia, psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada Tour Depression kali ini berbeda dari edisi yang sebelumnya karena kita akan keliling rumah sakit. Dan saat ini kita berada di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang. Sebagai orang yang baru pertama kali masuk ke sini, saya juga penasaran, pengen tahu sebenarnya fasilitas apa aja sih yang ada di tempat ini. Yuk, kita lihat bersama. Come on. Terima kasih, Pak. Hai, dokter. Kabar, Dok? Oke, sehat, Dok. Dokter sehat? Alhamdulillah. Oke. Dok, saya bersama sahabat pemasyarakatan. Perkenalkan, sejawat saya Dr. Umu Salama. Beliau Kepala Rumah Sakit Umum Pengayoman dan beliau yang akan mengajak kita untuk berkeliling untuk melihat fasilitas di Rumah Sakit Pengayoman ini. Silakan, Dok. Terima kasih Ya. Dr. Narli sudah hadir di sini. Ini Rumah Sakit Pengayoman Cipinang. Keren ya, Dok? Rumah sakit umum, dokter, yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan pelayanan kepada warga binaan, masyarakat maupun detainee. Ini rawat di sini adalah ruang perawatan, ruang tunggungnya. Ruang tunggu. Kita pendekatannya ke pelayanan publik berbasis HAM, dok. Berbasis HAM. Jadi ada Area bermain ya, Dok, ya? ramah-ramahnya, ada anak, ada untuk menyusui dan izin ruang tunggu. Oh, oke. Untuk pasien biasanya pakai antrian, dokter, lalu duduk di sini, kemudian dipanggil oleh pendaftaran sesuai dengan nomor antrian. Oh, nomor antriannya, jadi kita bisa lihat nih, Dok. Nah fasilitasnya sama, dokter, dengan rumah sakit umum lainnya. Kita ada rawat jalan dan IGD. Lebih enak kita mungkin ke IGD dulu. Boleh, Dok? Oke, Ya, mari. Siap, Dok. Di instalasi gawat darurat ini adalah ketika melayani pasien-pasien baik itu warga binaan maupun masyarakat umum, mulai dari pintu sini ya, Dok. Nanti teman-teman IGD akan mentriase apakah dia ke jalur kuning atau ke jalur merah. Oh, merah. Oke, berarti kalau yang berat ke sini ya, Dok, yang merah ya, newsnya ya, tergantung newsnya ya. Kalau IGD kita ada 4 bed. Oke.
dokter dok. Ya. Kita lihat dari satu sarana prasarannya dulu ya dok. Jadi fasilitasnya bisa kapasitasnya 4 orang ya dok ya? Iya. Oke. Oke, dan kami Untuk punya yang tim, ada dokter tim IGD, jadi ada pendaftaran sama Oke. timnya. Oke. Dokter Kemudian IGD sehari berapa orang dok? Kalau pas jaga? kalau pagi kita ada dokter yang shift, ada yang OH. Oke. Jadi ada Jadi 2 5 tim. Oh, ada 5 tim. Oke. Banyak ya Jadi dok? kita ada shift. Betul. Nah ini mungkin kami mulai cerita Boleh. ketika nanti dikasih tahu triase antara kuning atau merah, mereka melakukan tata laksana ke pemeriksaan penunjang dan akan dilakukan konsul kepada dokter Konsul. itu. Oke. Jadi yang tugas di sini dokter umum untuk Ya. mengakses, terus setelah Biasanya hasil lab ini segala dok. macam baru konsultasi ke spesialis ya dok. Nah, ini dokter, Oh ini ya. dia Oke. bisa jelaskan sarananya ada apa saja dok? Ini ada alat defibrilasi dok dan troli emergensi untuk pasien-pasien. Oke. Jadi ada obat-obatan Yang ini ya. jantung, dok, ini buat pasien jantung. Ini ada monitor untuk memantau keadaan pasiennya. Kita monitor ada 2 Fasilitas dari dokter farmasi kita juga selalu Obat-obatannya lengkap ya dok ya. Iya. Jadi kita disegel ya dok ya. Jadi kalau mau pemakaian nanti kita Baru dibuka gitu ya dok. ya, Oke. dengan SOP ya dok. Mantap dok. Oke. Ini alat buat ini Iya, juga ada ini ya, buat evakuasi. pasien. Ha-ha. Nah ini Mobile ya. Ha-ha. mobilnya ada 2, yang bensinnya ada 1. Tapi kapasitasnya sebenarnya 2 atau 3 kan kalau dilihat? Sebenarnya Ah, 2 dok. 2. Cuman karena kita untuk mempersiapkan kalau ada pasien Kalau ada ini, pasien kalau lain. pasiennya full, Iya. kita Bisa kasih jadi ini ya. Kalau kepaksa bisa 3 deh ya. bisa. Oke. Iya, karena tempatnya masih boleh dokter. Oke dok, tadi kita udah lihat IGD ya dok. Kan Iya. ini kalau di poli ada poli apa aja sih dok? Alhamdulillah kita lengkap dokter. 4 spesialis dasar ada. Jadi kita ada poli rawat umum, poli gigi, dan dokter spesialis. Ada spesialis obgyn, anak, internis, dan jiwa juga ada. Oke. Harinya semua hari mereka hadir dok Dokter kalau spesialis ada hari-harinya dok. Biasanya ada yang Senin, Rabu, ada yang Selasa, Kamis. Oh, oke. Karena menyesuaikan karena mereka juga kan bekerja di rumah sakit lain. Rumah sakit lain. Oh artinya mereka nggak full di tempat ini. Kalau yang bergantian. spesialis, Oh, yang tapi kalau spesialis. poli umum, ada gigi setiap hari Oh, ada dari jam berapa? 8 sampai jam 15.30. Oke. Pasiennya biasanya sehari berapa tuh dok? Paling banyak hari Senin dan hari Rabu karena kita ada layanan unggulan bisa sampai 70 sampai 60-an. Banyak Per masing-masing poli. Per Hari ini masing-masing tadi poli? dokter bisa lihat 40 kalau nggak Oh. salah. Mantap. Terlihat dari antrian. Biasanya pasiennya dari warga binaan aja atau ada Enggak, karyawan? masyarakat umum Oh, juga masyarakat dan pegawai juga. Oke, jadi masyarakat umum boleh ke sini ya dok? Boleh dokter, karena kita rumah sakit umum. Nah, ini poli mawar, kebetulan karena hari Senin dok, kita ada poli mawar. Kenapa kami menyampaikan poli mawar? Dikarenakan teman-teman yang B20 untuk mendapatkan perawatan, jadi dia tidak merasa didiskriminasi. Kami berikan poli mawar. B20 mungkin sahabat-sahabat masyarakat kan perlu tahu ya dok, B20 itu maksudnya apa? Oke, teman-teman, ODA atau orang terinfeksi HIV kita sampaikan dengan B20 untuk tidak mendiskriminasikan mereka. Jadi Seperti tetap dirahasiakan ya dok? Betul. Ininya dan mereka juga waktu datang Dan nggak tempatnya juga diskriminasi sama. ya. Ruang tunggunya tidak dibedakan. Jadi ruang mereka perawatan cukup juga nyaman sama. ya dok karena tidak Betul. ada pembedaan. Berarti artinya hak asasi di sini betul-betul diperhatikan ya dok? Harus, apalagi kita pelayanan hukum yang berdasarkan HAM. Nah kalau yang B20 ini terbuka hanya untuk warga binaan dan tahanan atau juga termasuk masyarakat? Masyarakat jadi boleh ya dok? Iya. Gini dokter, karena kalau warga binaan yang sudah bebas kan namanya klien ataupun bebas murni, dia sudah di masyarakat. Oh, okay. Biasanya meneruskan pengobatannya di sini. Itu yang bikin banyak poli mawar kan. Poli mawar karena artinya meskipun mereka sudah nggak jadi warga binaan, mereka sudah bebas penuh, mereka boleh ya dok? Ambil obat ARV-nya di sini. Luar biasa dok. Bantu RSCM juga dok, Benar. biar tidak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai, betul. Namanya poli mawar. Oke. Kemudian ada poli umum dok. Kita mau masuk salah satunya ya. Salah satu ya. Oke. Ada internet, Oh. ada jiwa. Oh dipisah ya dok? Ini Iya. poli umum, ini poli spesialis ya? Spesialis. Oke. Nah, jiwa, saraf, bedah, dan obgyn. Masing-masing tergantung jadwal mereka. Oke. Permisi dokter. Izin dok, kita ada tamu nih, pengen kenal. Kenal dok, saya Natalia. Oke. Ini dokter Irfan. Oke. Kebetulan beliau adalah penanggung jawab poli rawat jalan. Nah, ini fasilitasnya.
di poli. Silakan mungkin dokter bisa sampaikan. Ya, ini poli umum. Jadi di sini kita periksa pasien umum, ada yang berobat, ada juga yang membuatkan surat keterangan sehat ataupun bebas narkoba. Oke, jadi melayani juga untuk kepentingan administratif ya dok, bukan cuma kesehatan yang untuk pengobatan ya? Iya. Iya, misalnya catar atau CPNS dok, kita biasanya pada ke kami. Oke. Gitu. Apa mau sekolah juga kemarin ya dok ya? Ya. Surat bebas narkoba yang melakukan juga dari ini bisa juga ya? Bisa. Lengkap juga ya dok? Alhamdulillah. Kalau obat-obatan biasanya cukup lengkap dok? Atau yang sesuai yang diinin sama BPJS, atau ada obat di luar ini, apotek kita lengkap ya? Lah, dan kita pakai sistem informasi rumah sakit, oke. kita bisa Nanti tunjukin dok. Jadi semua dokter, semua Oh, ada rekam medik elektronik ya? Oke. Berarti udah terintegrasi sekali ya? Oke. Iya, semua nanti dokter, pasiennya sudah masuk ke sini. Terus kalau kita mau datakan ya? Oke. resep Oh, obat, resepnya di situ ya? dan bisa masuk sini. Oke. terintegrasi sama farmasi dok. Jadi udah bukan yang pakai resep tulis ya? Berarti lebih aman dok? Terutama untuk kasus-kasus nafsa. Iya. Karena kalau enggak kan itu yang sering resep ininya ya yang Iya, dimasalahkan. salah gunakan Oke. ya, dok. Oke, makasih Dokter Irfan. Maaf mengganggu waktunya. Kasih untuk Makasih dok. Ya, udah. Mari dok, Ya, kita lanjut mari. ke dok. Poli spesialis ya dok? ya. Saya Natalia dok. Ya, dokter penyakit dalam. Ya. Oke. Ya. Kalau penyakit dalam kasusnya apa aja dok? Kalau tadi kan kalau dari dokter umum GERD sama paru, kalau yang mana yang ditangani sama dokter umum, mana yang ditanganin sama spesialis? Oh ya, biasanya penyakit kronik yang udah komplikasi dok, Oke. hipertensi, Oke. komplikasi. Jadi yang udah kronik sama yang udah ada komplikasi ya? Kita punya program hepatitis C. Oke, hepatitis C ya. Salah satu Oke. layanan hepatitis C. Oke. Biasanya banyak dok kasus dengan hepatitis C Banyak. yang pakai nafsa. Iya. Komplikasi ininya ya. Iya. Oke. Ada yang sudah sampai sirosis sampai ini dok? Ya, kalau untuk sirosis, misalnya ada yang sirosis ya pasti kalau misalnya dengan komplikasi udah ada varises, sebagainya kan kita kalau Udah juga. Oke. Oh, jadi di sini yang kroniknya aja buat pengobatan ini ya. pengobatan ya antivirusnya. Oke. Karena salah satu termasuk penyedia Layanan obat. buat. Iya. Oke. Oke. Mantap dok. Kasih dokter. Kasih waktunya ya dok. Sehat selalu. Ya. Kita ada radiologi sama laboratorium. Oke. Dokter radiologinya standby ya dok? Atau dia juga datang seperti yang lain? Oh, bagi hari. Ya, Oke. Di lab radiologinya masih pakai yang basah atau udah yang ini dok? Kan kalau dulu masih cuci film pemain sekarang Pakai film. Pakai film. Terus penanganan limbahnya Ada, kita Ada ya? kita ada B3. ada B3-nya. Oke. Mantap ya dok. Siap. Kalau di lab Ini lab. udah ada fasilitas apa aja dok yang mampu dikerjakan? Kita lengkap dokter untuk kimia darah, darah lengkap, urin dan semuanya. Cuma yang paling penting kitanya adalah rujukan pemeriksaan TCM buat pasien-pasien yang tersuspek untuk TB, RO, periksanya di sini. Oke. Banyak dok kasusnya. Banyak dong. Oke. Karena kita jadi rujukan. Selain hepatitis juga pemeriksaan juga di Oke. sini juga kita menjadi rujukan TB, hepatitis dan HIV. HIV ya. Nah, selain itu pemeriksaan lain ada apa lagi dok yang kira-kira juga jadi kekhasannya nih di sini selain TB, HIV Gen sama? expert. Tadi kan polimawar salah satunya kenapa memilih di kita karena viral load juga bisa diperiksa di kami. Wow, udah bisa sampai viral load segala dok? Biasa. Dari tahun 2000 ini atau sejak COVID itu? Dok? Sejak jadi Rujukan. ARV. Oh, oke. Sejak jadi rujukan ARV itu tahun berapa dok? 2012 mungkin ya. Oke, udah lebih hampir 12 tahun ya? Ya, karena memang di awalnya dari layanan HIV karena lapas. Berarti terintegrasi sekali ya dok? Dan kita pada waktu COVID kita memiliki pemeriksaan tersendiri dok. Karena kan nggak mengantri ya, karena kita harus menekan angka COVID pada waktu penularan itu. ya. Kita punya dokter pemeriksaan tersebut. Masih berjalan dok? Masih. Oke, mantap dok. Alhamdulillah. Ya ini radiologinya dokter. Oke. Alhamdulillah kita memiliki ruang pemeriksaan radiologi dan ini ada petugas radiologi kami. Ada. Kami ada sertifikasi terhadap radiologi kami. Ada apa?
namanya STR. STR-nya juga, dan juga ada untuk gigi dok, Oh ini buat gigi ya? untuk paru dan ekstremitas lainnya. Kemudian kami punya Oh ada USG juga ya dok? iya. USG-nya apa? 4D? Apa 2D? 3D ya udah ya? Oke. Biasanya apa dok? Ibu hamil atau? Ibu hamil sama penyakit Abdomen ya? Iya, abdomen. Oh penyakit abdomen ini ya? Oke. Dokter radiologinya berapa orang? Ada dua. Oh 2, jadi bisa standby kalau satu cuti ada yang ganti gitu ya? Iya, ada dokter Feros. juga 24 jam. Iya, 24 jam. Mereka jaga Jatuh 24 jam. Oke, kami bagi shift dok. siap. Kami memiliki fasilitas lain yaitu rawat inap dok. Oke, rawat inap. Iya, tadi di HCU bisa, dari IGD bisa saja perawatan intensif kita miliki HCU dok. Nah kalau rawat inap, kami ada rawat inap umum dan rawat inap warga binaan. Biasanya kalau masuk HCU tuh kasus-kasus apa dok? Tadi, karena harus ada observasi yang intensif, maka pasiennya diresusitasi tadi dok, yang tadi. Oh yang merah ya? Yang Biasanya merah, dia ke langsung masuk HCU. sini. Tapi kalau Oke. yang kuning, dia lanjut ke perawatan. Oh lanjut ke perawatan. Betul. Oke. Sahabat permasyarakatan ternyata lengkap ya. Bukan cuma rawat jalan tapi juga ada rawat inap, dan rawat inapnya pun berbeda. Untuk kasus-kasus yang kritis punya HCU, dan untuk kasus-kasus yang cukup ringan bisa juga ada perawatan yang sifatnya diterima juga ya dok ya Betul, ternyata. betul. Oke. Dok, ruang perawatan kami karena masyarakat, juga untuk yang umum kita ada di gedung sini. Tapi kalau untuk WBP kita mulai dari sini Oke. ke sana itu karena harus ada penjagaan. Kita ada namanya Asoka, ada 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ada yang kelas 1 untuk 2 bed, ada juga yang 4 dan 5 untuk yang kelas 3. Oke, jadi tadi masyarakat umum boleh dirawat di sini dengan biaya Boleh. sendiri juga ya dok? Boleh. Jadi ada kelas 1, kelas 2-nya. Iya, betul. ya, Dok? Alhamdulillah. Nah, perbedaannya antara rawat umum sama warga binaan apa tuh? Tidak dijaga. Nggak dijaga. Tadi Oke. keluarga boleh menunggu, tapi kalau untuk warga binaan tidak boleh Tidak ditunggu. boleh. Nah, Kecuali kalau ada HCU? kasus. Kalau HCU juga ada yang sama Oh, tadi. beda tadi ya? Ada Tadi yang kan saya lihat sebelah berarti sini yang warga ini ya? yang ada jerujinya, Hah? kalau yang ini yang Oke, jadi kalau pintunya yang ada dari sebelah pengamanan kanan. baru di Betul. ini ya? Oke, kasih dok. sama-sama Baru dokter. tahu juga. Ayo kita ke Sahabat Waden. pemasyarakatan kelihatannya nggak usah takut ke sini. Ternyata bukan cuma warga binaan, tetapi masyarakat umum pun bisa loh ke Pengayoman ya. Dan juga rawatannya lengkap tuh. Bahkan ada kelas 1-nya loh. Oke, di sini dirawat inap warga binaan agak berbeda dengan umum karena harus ada penjagaan. Bagaimana caranya nanti kita lihat aja ya dok ya. Boleh. Ya, kita lihat ya dok. Oke, silakan. Nah, sesuai dengan SOP kita harus menggunakan masker ya dok, Ya. karena kita nanti ada infeksi dan non infeksi. Oke. Kalau yang infeksi untuk TBRO kita menggunakan APD level, Oh, level 3 dan 3 2. ya, Ya, 3. Oke. Makasih Pak. Ya. Mari dok. Dok. Selamat siang Pak. Siang Pak. Ini dengan Pak Ilham. Pak Ilham, terus Natalia. Ya. Terus saya Natalia. Menerima ketika warga binaan sudah di ACC untuk rawat inap, tim penjagaan dari lapas rutan serah terima dengan tim penjagaan kami. Mereka ada 4 tim, satu timnya 4 atau 5 orang. Oke. Kelompok Bapak sekarang 4 ya Pak? Saya 4. Oke. Biasanya kasus apa dok yang bisa dirawat sampai dirawat? Kan ada yang cukup dirawat jalan, tapi ada yang perlu dirawat inap. Ya. Karena kan biasa netizen suka pada curiga gitu. Ya. Wah, kok nggak semua boleh dirawat gitu. Jadi sebenarnya apa sih indikasi rawat untuk boleh dirawat ini? Oke. Indikasi rawat tentunya kita serahkan DPJP dok. Oke. Nah, di mana kalau yang paling banyak adalah TB resisten obat, Oh, oke. TB MDR ya? ya, Hmm. stroke atau hipertensi dengan komplikasi dok. Ada juga gagal ginjal dan ada anemia yang butuh transfusi darah, itu yang dirawat ya. Berarti ada indikasi-indikasi ya? Ya. Oke. Ini dok bisa dilihat hari ini 31 31 ya? Ya. Dan dari Kanwil DKI Jakarta, Banten maupun Jawa Barat dokter. Oh ini jadi dari beragam Ya, ini lapas ya? Lapas Pemuda Negara, dia ada di Kamelia, berarti dia sakit TB Oke. RO dok. RO. Oke. Itu, Dok. Berarti kalau semuanya kasus TB MDR, keselamatan itu jadi penting nih dok untuk penularan gitu ya? Betul, makanya kami harus Upayanya apa aja dok yang dilakukan biasanya untuk mencegah penularan agar nanti mereka jadi lebih pulih gitu kan, takutnya kalau di lapas nih dikembaliin, kalau di sini pasti udah dijaga gitu ya makanya dok? dirawat di sini sampai dia dinyatakan sudah tidak terinfeksi lagi. Jadi 1 tahun 8 bulan. Kalau tahun lalu 2 tahun lalu kan 2 tahun dok. Jadi dirawat di sini 2 tahun. Oke, jadi bisa stay sampai 2 tahun Untuk ya di yang sini? TB MDR gitu. Jadi begitu mereka sudah pulih baru dikembalikan? Iya,
begitu. Jumlahnya ada 64 bed di sini dok, karena kita ada ACU dan rawat umum tadi. 64-nya rata-rata ini TBMDA. Berapa Terbanyaknya persen, itu. Terbanyaknya itu. Iya, kami bagi dua dok, sebelah kanan dan sebelah. Kalau yang gagal ginjal tadi dok gimana dok? Iya, Itu cuci darah. Iya, atau cuci apa? darah. Kita kerjasama dengan rumah sakit. Ada yang rumah sakit Polri cuci darahnya. Jadi setiap hari ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Maka kami bersurat kepada satkernya. Nanti nakes kami dengan ambulan kami merujuk ke sana. Jadi Nanti kembali lagi ke balik sini lagi. observasinya. Dan itu butuh tenaga banyak ya, karena kan ada pengamanan selain Betul. petugas keamanan, petugas kesehatan ya. Iya, dari satker. Berarti artinya kalau sampai ada yang harus sampai rujukan seperti gagal ginjal, sebenarnya ekstra pekerjaan juga. Iya, ada yang 3 kali waktu Ada itu, 3 dok. kali. Ya Pak ya, 3 kali ya, 3 kali ya kami harus Itu mengawal. biasanya bekerja sama keluarga juga kah Iya. untuk bantu? Ada perawat juga. Oke. Ya kalau enggak kan perlu dibantu juga ya. Nanti pengamanan. Iya. Dokter Umu, kita tadi kan udah keliling ya dok. Betul. Saya sangat-sangat terbantu nih dengan melihat informasi yang ada. Tetapi kelihatannya masih ada beberapa pertanyaan yang saya perlu diskusikan lebih dalam. Siap. Kira-kira dokter Umu berkenan dok kalau Siap, saya bertanya siap. lebih jauh. Lebih enaknya di ruangan saya mungkin boleh. ya, biar kita bisa lebih enjoy untuk bicarakan Boleh, Dok. gimana rumah sakitnya. Boleh. Monggo, Siap. ayo. Terima kasih dok. Ya. Sahabat permasyarakatan, tadi kita sudah keliling bersama untuk melihat fasilitas dan layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Pengayoman. Sekarang kita masih bersama dengan Dokter Umu. Kita akan coba gali lebih dalam. Apa aja sih yang ada di rumah sakit ini dan siapa sih yang boleh berobat ke tempat ini? Dokter Umu, Siap. jangan bosen ya. Iya. Saya akan tanya lebih jauh Siap. untuk memberi pengetahuan lebih buat kami. Boleh. Siapa aja sih sebenarnya yang boleh berobat ke sini nih dok? Siap. Oke. Karena rumah sakit ini adalah rumah sakit umum, berarti kami melayani seluruhnya, Mbak. Okay. Baik itu masyarakat, warga binaan, pegawai, dan DTNI. Oh, DTNI juga DTNI itu ya? juga untuk warga negara asing yang ditahan di Rudenim, dirawat juga di kita. Oke, kasus-kasus apa sih yang biasanya ada ditangani oleh dokter-dokter di sini, dok? Sama seperti rumah sakit umum lainnya, kita menangani rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Oke. Jadi kedaruratannya, poli umumnya juga, polinya juga berbagai macam ada. 4 poli spesialis juga ada di sini, dokter. Oke, apa aja tuh dok, kalau boleh diceritain? Oke, spesialisnya ada dokter spesialis penyakit interna, kemudian spesialis paru, spesialis anak, obgyn, ada gizi bagi wanita-wanita yang ingin langsing sehat, ada poligizinya, lalu THT. Kalau poli giginya kami lengkap, ada dokter spesialis juga dan dokter poli gigi umum. Lumayan lengkap ya dok ya? Alhamdulillah. Nah, jadi kalau ditanya kan mirip ya sama rumah sakit umum lainnya ya? Betul. Terus bedanya apa tuh dok? Oke, kalau boleh cerita dok, Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang ini berdiri tahun 2005. Jadi pimpinan pemasyarakatan pada waktu itu Lapas Kelas 1 Cipinang mengalami kerusuhan. Jadi rumah sakit yang ada di dalam Lapas Cipinang itu terbakar dan konsepnya itu ada di dalam lapas saja. Rumah sakitnya waktu itu menampung 5.000 warga binaan, saat itu Lapas Kelas 1. Banyak. Namun karena kemajuan transformasi pemasyarakatan, harus ada lapas narkotika, harus ada rutan atau rumah tahanan, harus ada Lapas Kelas 1, maka pimpinan kita membangun Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang ini di depan bagian dari satker di klaster Cipinang. Dari 2005 sampai 2008 terbangunlah bangunan rumah sakit ini. Kalau izin operasional dari Kementerian Kesehatan itu tipe D dok, karena waktu itu masih 50 bed. Tapi alhamdulillah bertransformasi sejak adanya Satuan Kerja Pemasyarakatan ini, bed di rumah sakit ini sudah 100. Jadi mudah-mudahan sudah tipe C khusus rumah sakit yang dimiliki Kumham. Kembali lagi dok, alhamdulillah juga karena tahun 2011 Permenkumham menjadikan ORTA rumah sakit ini, maka rumah sakit ini merupakan satu-satunya satker di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tapi dalam tusinya, rumah sakit ini adalah melakukan pelayanan prima
bagi narapidana, baik itu tahanan, warga binaan, deteni, pegawai di Kumham di 11 unit eselon 1, juga masyarakat umum. Sampai saat ini mulai dari kerjasama mitra-mitra dari RSUD maupun Rumah Sakit Polri, kami mendapatkan akreditasi, yaitu akreditasi paripurna pada tahun 2022. Wah, hebat. Jadi insya Allah bertransformasi terus sesuai dengan amanahnya dari Kementerian Kesehatan. Mungkin itu, Dokter. Nah, kalau untuk melaksanakan tadi kan sistemnya udah ada ya, Dok, dan juga fasilitasnya juga tadi kita udah keliling lihat bagus banget gitu, Dok. Tantangannya apa sih, Dok, sebenarnya yang rasanya dokter nih rencana ke depannya buat rumah sakit Pengayoman ini kalau ada kasus-kasus yang rasanya masih belum bisa nih, sehingga harus dikirim ke mitra. Tadi kan dokter bilang ada beberapa mitra. Biasanya kasus seperti apa dan rencana ke depannya untuk pengembangannya bagaimana gitu ya? Apa tuh, Dok? Oke. Seperti diketahui bahwa masing-masing lapas rutan memiliki klinik pratama. Klinik pratama mereka tidak boleh merawat perawatan, jadi klinik pratama saja. Nah, jadi sifatnya rawat jalan aja ya, Dok, betul. ya? Nah, jadi nggak ada rawat inap, Dok? Observasi bahasa izin dari klinik pratamanya. Tapi ketahui, Dokter, bahwa di lapas rutan kasus-kasus penyakit yang terbanyak itu biasanya tidak bisa juga ditangani oleh klinik pratama. Jadi mereka melakukan screening. Apalagi screeningnya nasional kan macam-macam ya, penyakit menular sudah dilakukan, apalagi rehabilitasi juga di lapas rutan. Nah, ketika tidak bisa ditangani oleh klinik pratama, maka para dokter atau nakes di Satker merujuklah ke Rumah Sakit Pengayoman Cipinang ini. Nah, di IGD tadi Dokter Natali lihat, kami lakukan triase, lalu lakukan pemeriksaan penunjang yang tidak ada di klinik, kemudian konsul ke dokter spesialis. Namun ada kalanya karena kompilasi dari penyakit yang harus dihadapi, kami harus merujuk keluar. Contohnya tadi penunjang medis dilihat di radiologi, kita hanya ada pemeriksaan penunjang dasar. Seperti CT scan dan MRI kita belum ada. Nah, ini memungkinkan harus dirujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas tersebut. Biasanya rumah sakit apa tuh, Dok, yang kalau misalnya harus tadi MRI atau CT scan? Karena kita ada 3 tadi, Dok, dari WBP, umum atau pegawai. Kalau dari WBP kami sesuai dengan surat edaran Dirjen Pas, kami ke rumah sakit pemerintah, itu Polri, karena ada sisi keamanan. Tapi kalau umum atau masyarakat atau pegawai, kita tanyakan ada 2, bisa BPJS, bisa dengan asuransi swasta. Jadi tergantung mereka menggunakan apa. Semua bisa kita rujukan. Bisa ini ya. Jadi tadi dokter sebut tuh bisa pakai BPJS, bisa asuransi swasta. Kalau buat warga binaan nih, Dok, atau tahanan atau detainee tadi ya, mereka jadi boleh pakai apapun yang mereka punya, Dok? Kalau dari sisi peraturan memang harus dengan BPJS, tapi ada kalanya tergantung kasus penyakitnya. Misalnya kalau MRI, CT scan kan kalau BPJS agak lama, sedangkan deteksi biar kita dapat diagnosa pasti, kita boleh asal membuat surat pernyataan. Tapi itu dari asuransi yang bersangkutan. Nah, tapi kalau tidak, warga binaan yang nggak punya asuransi pribadi, pakai DIPA, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi artinya Kementerian Hukum dan HAM tetap memperhatikan hak asasi setiap warga berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2022, karena salah satu dari fungsi sistem pemasyarakatan adalah perawatan, Dok. Jadi nggak ada pembedaan ya, Dok. Kan kadang-kadang di masyarakat nih kita semua kenapa perlu untuk sama-sama bertanya gitu ya. Kan jangan-jangan nih ada dibedain kalau misalnya kita nih masyarakat yang cuma punya BPJS nggak punya asuransi, ternyata ada tuh ada DIPA juga yang bisa membantu ya, Dok. DIPA Kumham yang untuk membantu. Oke, makasih sekali tuh, Dok, informasinya. Amin. Saya juga baru tahu. Oke, nah kalau kasusnya sendiri, Dok, biasanya kasus seperti apa tuh yang harus sampai dirujuk supaya nih masyarakat juga jadi tahu gitu ya. Kan suka nih ada netizen, mentang-mentang dia pejabat A atau pejabat B atau keluarganya pejabat, jadi boleh dia diobatin di luar gitu. Padahal tadi kan saya dengar sifatnya cuman klinik pratama ya, Dok. Jadi hanya bisa di lapas rutannya. Nah, kalau untuk penyakit apa sih, Dok, yang kita memang betul-betul harus merujuk gitu ya ke luar gitu, Dok? Kasus-kasusnya kalau saya
tingkatannya saya rasa sama seperti puskesmas. Pastikan puskesmas ke RSUD, lalu ke tingkat C, B, dan A. Sama dok, kita juga seperti itu. Nah sedangkan warga binaan ini kan penyakitnya macam-macam dok. Kalau misalnya memang diagnosanya adalah spesialis subspesialis, harus ke spesialis, maka tim teman-teman di klinik merujuklah ke rumah sakit Pengayuman. Seperti itu dok. Tapi kalau memang kasusnya bisa diselesaikan di lapas rutan, mereka diselesaikan di lapas rutan. Nah kami 4 layanan unggulan di rumah sakit ini adalah TB MDR dok, kemudian hepatitis, program HIV, dan rehabilitasi untuk jiwa dok. Kita di sini itu 4 yang paling itu. Paling dan itu utama, jadi rujukan dok seluruh warga binaan di Jabodetabek. Jadi Kanwil Jawa Barat, DKI dan Banten. Jadi kalau lapas yang seputar DKI Jakarta, kalau ada 4 kasus tadi dirujuk langsung ke kita. Pengayuman. Betul. Nah kalau Pengayuman sendiri tadi kan udah disebut tuh sama dokter ya, ada banyak spesialis, terus penunjangnya juga ada. Kasus-kasus seperti apa dok yang ternyata juga butuh rujukan tuh? Oh iya, tadi saya sampaikan dok, kalau neurologi biasanya misalnya dia serangan jantung atau dia stroke gitu ya. Serangannya di lapas dibawa ke kita, lalu kita konsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam dan neurologi kita untuk di MRI dulu ke Polri dok. Nah nanti itulah yang harus dirujuk. Atau juga kayak tadi saya sampaikan di Poli Rawat Jalan kami ada spesialis bedah, objin, anak. Nah untuk bedah dan objin untuk lapas perempuan dok, ANC-nya di kami, tapi ketika harus operasi atau melaksanakan lahir lewat sesar, kita harus merujuknya ke rumah sakit itu. Karena ruang operasinya masih berproses. Mudah-mudahan di Jenpas di tahun ini atau tahun depan bisa mewujudkan bahwa kita mempunyai ruang operasi. Jadi masih belum bisa ada OK ya dok ya. Betul. Kayak mudah-mudahan kita dukung nih upaya dari di terus Jenpas untuk terus bertransformasi ya. Siap. Keren tuh dok. Amin, mohon doanya. Pasti gitu, supaya layanannya jadi paripurna ya dok, sesuai dengan tujuan dari Dijenpas tadi, Kemenkumham, bahwa memberikan layanan kesehatan yang sifatnya paripurna, terpadu dan berkelanjutan gitu ya dok. Betul. Dan dengan dapatnya akreditasi paripurna dok oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, ini sebenarnya meningkatkan mutu rumah sakit kan dok. Mau tidak mau kita harus bertransformasi, baik itu sarana prasarana, baik itu SDM maupun layanan kita. Dan kami alhamdulillah termasuk rumah sakit yang selalu mendapatkan nilai baik, sangat baik oleh Dinas Kesehatan terhadap PMKP kami. Begitu dokter. Jadi di sini menjalani pembinaan tetapi hak untuk kesehatan maupun keamanannya tetap dijaga ya dok ya. Nah tadi dokter di awal tanya bedanya apa, di kami untuk warga binaan dirawatnya di rawat inap gedung 2 dok. Karena mereka masih menjalani hukuman, maka mereka harus tetap dijaga. Nah kerjasama saya tetap dengan pengamanan satker-satker yang merujuk ke kami. Kami selalu minta bantuan oleh kepala KUPT masing-masing yang merujuk ke kami untuk menjaga atau mengawal teman-teman ketika harus lakukan rujukan. Itu ya, jadi arahnya memang tetap dikuatkan integritas para petugas, sehingga nantinya ke depannya tetap mengutamakan layanan HAM tapi juga menjaga keamanan. Kami memberikan sosialisasi dok, apa-apa saja yang sudah dilakukan melalui media sosial kami, dan kami selalu menjawab apa yang pengaduan ketika misalnya ada pengaduan. Kami memberikan posko terkait mereka membuat survei kepuasan layanan. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin bisa dilihat di IG kami atau di media sosial kami, indeks IPK IKM kami sangat baik selama ini. Terima kasih atas support dari teman-teman dan masyarakat yang telah memberikan layanan, tapi benar kami masih berproses untuk menjadi lebih baik. Biasanya yang suka dikasih masukan apa sih dok? Ruang untuk pengembangannya nih, supaya kita masing-masing juga, wah ternyata hebat nih, Kemenkumham memperhatikan betul nih kebutuhan masyarakat. Gitu. Ya salah satunya tadi dok, para WBP kepinginnya kalaupun bisa tindakan di kita. Jadi kami manajemen rumah sakit selalu berupaya kepada pemiliknya yaitu di Jenpas selalu meningkatkan sarpras. Mudah-mudahan kalau OK-nya ada, kita bisa menyelesaikan secara paripurna. Atau MRI atau CT scan-nya ada, kita bisa tanpa ke rumah sakit yang lebih tinggi, bisa kita selesaikan di sini. Kita bisa jadi kayak rumah sakit Polri dok yang dimiliki polisi, atau RSPAD atau Adiaksa yang kejaksaan
saya yakin Ya. Kumham juga memiliki rumah sakit pengayoman yang sama dengan kementerian dan lembaga lain. Amin. Berarti Cita-citanya tadi ya begitu, Dok. cita-citanya ya, karena Betul. dengan kurangnya sarana prasarana pasti layanan jadi lebih terhambat ya. Bukan Iya. kita nggak mau memberikan yang terbaik ya dok. Mm-mm. Tapi tadi berarti artinya masukan-masukan dari masyarakat penting sekali tuh, Iya. supaya dengan masukan itu bisa transformasinya jadi lebih berjalan dengan optimal Iya, ya. kami punya website, monggo silakan dok, ada juga, atau kami Kumham juga ada e-lapornya, dan kami termasuk Satker di Kumham. Insya Allah apapun masukan dari teman-teman atau masyarakat itu menjadi pembangun buat kami untuk menjadi lebih baik. Oke. Nah kalau itu kan dari sisi sarana prasarana sama ini, kalau kitanya nih dok sebagai nakes nih, Betul. pengennya di kalau dapat penguatan nih dari Kemenkumham atau di Jenpas, pengennya apa dok? Tantangannya nih sebagai nakes. Kita boleh curhat colongan nih dok, mumpung saya ada di sini. Oke, SDM kami memang agak berbeda dengan lapas rutan. oke. Kami memiliki baik manajemen, ada jabatan fungsional umum dan khusus. Oke. Nah, memang di Kementerian Kesehatan berbeda dengan Kumham, kami masih memiliki kuota terkait peningkatan jenjang karirnya. Jadi mungkin karena rumah sakit baru satu dok, sedangkan rumah sakit Kementerian Kesehatan memiliki banyak rumah sakit, jadi untuk jenjang utama masih terbatas dengan kuota. Dan tadi dokter bilang boleh curhat, mudah-mudahan. Kalau rasio dokter sama lapas yang harus dikelola tuh kayak rasio pasien dengan ini masih cukup dok? Masih kurang. Tapi saya percaya dengan penambahan ASN, P3K di Kumham, itulah untuk memenuhi itu salah satunya. Itu tapi ya, bertahap. Okay. Tapi tidak ada yang tidak mungkin dok. Mudah-mudahan Kumham dan KMS sama, nakesnya juga sama. Nah kalau dari nakesnya sendiri, jenjang karirnya tuh dalam artian nggak, kalau dokter kita pengen sekolah untuk sesuai spesialis atau apa, itu peluangnya ada dok? Alhamdulillah kalau di kami ada, tapi kuota terbatas. Di kami ada yang dapat sekolah, cuma memang biayanya masih biaya sendiri. Yang ikut beasiswa alhamdulillah tahun ini saya 3. Oke. Dan itu disesuaikan sama kebutuhan warga binaan tuh dok. Misalnya kayak ini sekarang kita di mana dok, di lapas Cipinang gitu ya. Misalnya kasus adiksi lagi banyak gitu, apakah nanti dokter-dokternya jiwanya atau dokter-dokter lain yang terkait IPD-nya yang bisa khusus HIV gitu misalnya spesialis seperti itu ya dok. Memang kalau jenjang spesialis masih terbatas dokter. Alhamdulillah kalau sekarang tahun ini 3. Ada di laboratorium, ada di psikiatri, sama di anak 1. Alhamdulillah karena itu buat menambah spesialis kami. Tapi kalau jenjang yang lain kami memang masih dianggap belum dibutuhkan gitu ya. Karena kami juga butuh prosesnya. Mudah-mudahan kalau CPNS harus P3K nanti nambah untuk nakesnya, saya yakin bisa. Oke, jadi ada okupasinya juga ya di sini. Ada okupasi karena pelatihan. Jadi caranya kami kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, ada pelatihan kayak K3, Hiperkes. Setiap kegiatan Hiperkes kami selalu diundang, kami gratis dokter. Karena untuk rumah sakit khusus ini. Tuh warga ternyata sahabat masyarakat kita lihat bahwa upaya-upaya dari Kemenkumham, dari Dijenpas ternyata juga selalu memperhatikan kebutuhan teman-teman di pemasyarakatan ya. Betul. Baik dari capacity building staffnya maupun juga kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan. Betul. Mudah-mudahan proses ini terus berjalan dan layanannya jadi lebih makin paripurna dan optimal dan berkelanjutan. Amin. Sahabat pemasyarakatan, demikian kita sudah keliling, kemudian juga sudah berdiskusi dengan Dokter Umu. Kita juga jadi kenal gitu bahwa selama ini apa yang mungkin kita dulunya belum tahu gitu. Oh ternyata ada loh rumah sakit pengayoman, rumah sakit khusus untuk warga binaan atau bahkan masih tahanan ya dok ya, belum sampai jadi narapidana atau warga binaan, itu juga tetap diperhatikan. Dan ternyata layanan itu juga penting, bukan cuman sekedar observasi, bahkan kalau perlu nanti butuh rujukan karena sakitnya berat juga ada ya dok. Dan keamanannya juga tetap dijaga. Bahkan kalau nggak punya biaya pun tadi kita kenal tuh, ternyata bisa pakai BPJS, kalau dia punya keluarga punya asuransi juga boleh digunakan. Tetapi kembali tetap yang diutamakan adalah hak asasi manusia dan sesuai dengan aturan. Dan juga ada ruang tadi untuk ngasih feedback ya dok, untuk pengembangan bersama sehingga layanannya jadi makin
terintegrasi. Demikian saya Natalia, saya melaporkan dari Rumah Sakit Pengayoman. Sampai jumpa.